Di awal tahun ini, meskipun bukan minggu pertama, di tahun 2017 kami datang sekali lagi komitmen mempersembahkan hati. Beri kami yang hati dan roh yang mudah diajar, agar kami dalam proses belajar untuk berjalan dengan Engkau, melakukan kehendak-Mu, akan terjadi percepatan waktu, sehingga kami tidak seperti bangsa Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun dan tidak kemana-mana, toh akhirnya mati binasa di padang gurun pula. Izinkan kami bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana dalam hidup ini. Beri kami hati dan telinga yang dengar-dengaran dengan suara Allah, dan mata yang memperhatikan, observing eyes, mata yang tajam yang diurapi untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kami minta Engkau urapi hati kami dan urapi hati jemaat. Setiap kami, masalah kami tidak akan pergi, ya Tuhan, dengan begitu saja. Tapi ketika hati kami berubah, hati kami akan menyelesaikan masalah itu bersama dengan Tuhan. Beri kami hati yang begitu. Urapi kami semua dengan hati yang peka. Tapi beri kami di atas segalanya kerendahan hati, agar kami bisa menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ubah hati kami. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Sampaikan firman-Mu. Beri hamba-Mu hikmat untuk bisa menyampaikannya. Sembunyikan kami hamba-hamba-Mu di balik salib, supaya orang melihat Engkau bukan melihat kami. Bagi-Mu-lah segala kemuliaan dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk dulu. Saya percaya ada banyak jemaat yang mendobel ibadah minimal dua kali. Seharian ini kan saya sampaikan sebuah seri Sabda Bahagia. Ayo, ngaku dulu siapa yang datang untuk double take, siapa yang datang untuk menerima porsi lebih daripada sekali. Bisa angkat tangan? Wow, puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk mereka. Orang yang haus dan lapar. Ya, saya lihat Bapak tadi juga. Praise the Lord. Dan catatannya sudah disiapkan. Hari ini saya sampaikan sebuah seri tentang bahagia di tahun 2017. Yang Anda lihat di sini, ini rangkumannya. Kalau Anda bolong satu, harap mencari produknya di Pustaka Raja Wali, sebab berita tidak bisa diulang dan susah bagi saya untuk mengulang khotbah. Ya, ada banyak pewahyuan yang tidak bisa disengaja diutarakan lagi. Kalaupun bisa saya ingat dengan memori, diucapkan lagi udah beda hikmatnya. Saya nggak bisa dalam kedalaman tertentu terus-menerus, itu harus ngalir sama Roh Kudus. Pastikan Anda mendapatkan di bawah. Saya ngomong ini bukan demi penjualan, tapi berkat-berkat Tuhan di dalam hidupmu, itu investasi. Ya, sebagai berikut, munculkan judulnya dulu. Bahagia di tahun 2017. Ambil catatan, mulai catat, karena tahun ini belum berubah tema. Tetap tahun mengalami Kristus dalam segala sesuatu. Dan kalau kita mau mengalami Tuhan, pertama-tama harus di hati kita. Sebab Tuhan mati bukan hanya supaya kita masuk surga, Tuhan mati juga supaya kita bisa menemukan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang sejati, bukan yang semu yang dunia tawarkan. Karena itu di kebaktian 1 tadi saya sampaikan bagaimana bahagia dalam kekurangan. Oh, lupa, kita baca ayatnya dulu aja supaya Anda tidak ngerti. Ini maksudnya, ini kok bisa supaya nanti temanya bisa masuk akal gitu loh. Kita baca dulu di Matius pasal 5. Buka dulu ya, nanti dimunculkan lagi rangkuman tadi. Matius pasal 5. Anda sudah menemukan ayat 1-6. Judulnya khotbah di bukit ucapan bahagia. 6 ayat saja sepanjang hari ini. Kita lihat ayat pertama, kita baca sama-sama aja yuk. Nyantai aja ya, tapi yang jelas dan tegas kalau membacanya. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. By the way, saya akan ke Israel bulan Maret dan menyampaikan sisa daripada ucapan bahagia. Yang saya sampaikan hari ini di 4 ibadah hanya 4 perkataan bahagia
dari mulut juru selamat kita. Sisanya nanti langsung retreat di Holy Land. Bagi Anda yang ikut, bulan Maret nanti saya akan bawa ke bukit di mana Yesus khotbah. Anda akan mengerti ternyata tidak perlu speaker di situ karena memang sangat bagus audionya secara alami. Di sana nanti saya akan ajarkan. Hampir 800 orang akan pergi bersama dengan saya, tapi tidak akan terasa karena setiap bus punya acara sendiri, tapi sehari sekali akan ketemu dengan saya. Kadang-kadang di outdoor di luar, kadang-kadang di auditorium di mana panitia sudah siapkan. Sehari sekali akan saat teduh bersama dengan saya. 800 orang bayangkan. Dan sampai Sungai Yordan itu pun tempat baptisan ditutup 1 hari untuk gereja Mawar Sharon saja. Saking banyaknya. Dan haleluya. Saya bisa bayangkan saya baptis 800 orang nanti ya kalau semuanya mau merasakan baptisan di Sungai Yordan. Oh wow, it's gonna be fun. It's winter tuh. pernah cemplung air es ya, siap-siap. Oh enggak, tapi dalam nanti hadirat Tuhan begitu terasa akan hangat. Dan ini kabar baiknya, ini kabar buruknya. Hari ini pendaftaran terakhir. Kalau yang mau pergi masih ragu, masih mikir-mikir, Anda cuma punya waktu sampai akhir ibadah ini atau selesai kebaktian. Cepat daftar. Jangan ditunda. Today close registration. Ya, kalau Anda yang belum bisa pergi nggak apa-apa. Doakan kami doakan Anda juga dari sana. Oke, kembali lagi ke Sabda Bahagia. Sekarang Anda bisa mengerti kenapa Kebaktian 1 apa yang saya sampaikan adalah dari berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Ternyata kekayaan materi bukanlah yang terutama. Karena mereka yang mempunyai sorga. Makanya itu saya ajarkan di kebaktian pertama bagaimana kita bisa bahagia sekalipun dalam kekurangan. Saya berikan tips sederhana gimana bisa mengubah kekurangan menjadi kelimpahan secara instan. Nah, untuk lebih mengertinya Anda harus dapatkan sendiri, dengarkan langsung. Saya tidak bisa ceritakan lagi. Ya, kebaktian 1. Saya jelaskan di situ gimana yang sedikit bisa terasa banyak, sedangkan yang orang yang punya segala sesuatu yang banyak merasa tidak punya apa-apa atau alias kekurangan. Semua tergantung cara pandang. Saya jelaskan cara pandang Tuhan. Ini akan merevolusi happiness in your life. Ini akan heighten atau meningkatkan, memaksimalkan kenikmatan. Ada satu karunia yang kita semua harus miliki. Jarang orang punya itu. Termasuk konglomerat pun tidak tentu memilikinya. Karena mereka bekerja seperti lembu, tidak tahu untuk apa. Karunia itu adalah karunia menikmati. Oh my goodness. Bagian 1 tadi saya jelaskan dan jabarkan itu. You have to listen to it yourself. Harus mendengarkan sendiri. Dapatkan nanti di bawah. Bagian 2 saya sampaikan bagaimana bahagia dalam penderitaan. Nah, saya jelaskan penderitaan dari kacamata atau sudut pandang kekekalan. Mengapa kita mengalami hal-hal yang buruk di hidup ini? Kenapa kita juga tidak exempt from suffering, atau orang percaya juga tidak luput dari kesengsaraan, tapi beda hasil akhirnya. Nah, saya jelaskan di sana hal-hal yang praktis, saudara. Di kebaktian yang ketiga sebelum ini tadi saya sampaikan tentang berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka yang memiliki bumi. Berarti bahagia, bagaimana bahagia dalam mengalah. Saya jelaskan mengalah tidak sama dengan kalah. Dan mengapa yang kita mengalah, di area apa kita jangan ngalah. Saya jelaskan berkat orang ngalah itu apa. Wah, fun tadi. Di kebaktian yang ketiga tadi saya juga tunjukkan SMS pembicaraan saya dengan orang yang nabrak mobil saya. Di kebaktian ketiga tadi. Saya jelaskan contoh-contoh sederhana. Saya ini praktisi firman. Saya bukan teori belaka. Saya kalau khotbah, saya belajar seperti Yesus dari bukit. Kasih pengajaran yang dari tempat tinggi, bukan dari pikiran manusia. Yesus melayani dari hadirat Bapa. Saya berusaha juga kalau melayani firman kepada Anda, saya alami dulu supaya firman itu bukan palsu, bukan KW. Bapak Ibu Saudara, ngalah itu indah. Ngalah itu membuat kita jadi less angry and more happy. Nah, itu saya jelaskan tadi. Ngalah itu membuat kita jadi lebih tidak menjadi orang pemarah. Justru kita sendiri jadi bahagia dan orang lain sekitar kita pun bisa merasakannya. Nah, saya jelaskan tadi tentang liburan segalanya. Please, Anda dengarkan sendiri ya. Tapi saya kalau kebaktian keempat gini itu saya itu sayang sama jemaat. Jadi kebaktian begini saya lihat ada banyak orang yang tidak dapat menu itu, rasanya kayak seolah-olah saya punya 3 anak nih. Anak ketiga yang kecil sendiri, Koko sama Cecenya tadi sudah makan mie, pangsit mie yang enak atau apa. Anak yang ketiga saya rasanya, aduh nak, kamu
kelewatan tadi. Ada mie yang enak, ada bakso, ada minuman yang enak. Rasanya itu kepingin dia mencicipi juga. Itu perasaan saya terhadap Anda, kebaktian yang terakhir ini. You really have to listen to it. Oh iya, nama kasih tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Untuk Tuhan Yesus kok ya. Oke, kebaktian ini mari kita siapkan. Yang terakhir dari ayat 6 kita baca dulu. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Talk about pangsit mie and bakso. Karena mereka akan dipuaskan. Jadi judulnya adalah bagaimana bahagia dalam diajar. Aneh bukan? Biasanya orang lebih suka ngajar daripada diajar. Gak percaya, coba bicara sama orang. Engage someone in a conversation easily. Dengan mudah ketika Anda masuk dalam pembicaraan dengan seseorang, orang itu akan coba gurui Anda. Lebih banyak pembicara di hidup ini daripada pendengar. Mau cerita kayak apa yang bagus, dokter mana yang atau obat mana yang manjur, pokoknya cerita, dia mau gurui. Pokok rasanya banyak wise men atau orang yang merasa dirinya berhikmat di dunia ini. Semua mau ngajari sesuatu. Padahal loh, bahagia sesungguhnya itu diajar. Itulah sebabnya kalau kita lihat sekarang, orang besar, orang dewasa, lalu dia kelakuannya gak baik atau buruk, atau dia kurang sopan, seringkali kita sebut dia orang yang kurang ajar. Atau dengan tepatnya, ini anak siapa ya, kurang diajari kok kelakuannya begini, betul gak? Dunia aja tahu, dalam bahasa kasar mereka, bahwa seseorang yang berkelakuan seperti itu, biasanya entah kurang diajari atau tidak punya kesempatan yang cukup untuk belajar. Entah papa mamanya kurang ajari dia, atau dianya yang kurang belajar dari mereka secara sengaja, atau mereka antara papa mama dan anak kurang ada waktu untuk proses pembelajaran itu. Makanya namanya kurang ajar. Padahal sukacita sesungguhnya itu dalam proses belajar mengajar itu terlebih di bagian diajar. Makanya itu di sini Tuhan Yesus berkata, bahagia kamu kalau kamu haus dan lapar untuk diajari kebenaran. Bahagia kamu. Bahagia. Ini bukan sekedar duduk di bangku pendidikan SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Ini bicara tentang kebenaran, bukan teori, bicara tentang kebenaran soal kehidupan yang sekarang dan kehidupan yang akan datang. Ini bicara tentang learning about life. Sebuah sikap hati yang Yesus ajarkan di sini, bahwa kita harus selalu menemukan sukacita untuk belajar sesuatu yang baru dari Tuhan maupun orang lain. Berbahagialah orang yang punya hati dan roh yang mudah diajari. Mau tahu gak orang yang gak bahagia adalah orang yang seperti apa? Orang yang defensif. Pernah gak ketemu sama orang? Diberitahu langsung defensif. Ya aku tahu. Loh, kalau aku tahu, kalau udah tahu ngapain aku beritahu? Saya paling gak mempan ngomong sama orang kalau baru saya ngomong 2 kalimat, kalau memang dia butuh pendidikan. Saya pernah ketemu anak muda seperti itu, angkuhnya luar biasa sekali. Saya baru ngomong 2 kalimat, saya juga orang muda loh. Paling enggak saya lebih tua dari dia. Bukan masalah usia, tapi pengalaman. Pengenalan lah, pengalaman si nomor 2. Banyak orang tua merasa dirinya punya pengalaman, udah makan asam garam, makanya asam urat. Makanya bodrik semuanya. Enggak, saya sih enggak pernah merasa saya lebih mengenal. Tapi kalau saya share sesuatu pengenalan yang Anda enggak punya, contohnya saya ajari, saya pernah ngomong sama anak muda gitu, baru ngomong 2 kalimat, langsung bilang, ya aku tahu. Nggak enak, ngomong 2 kalimat, ya aku tahu. Lah terus kalau kamu sudah tahu, ngapain tanya sama aku? Orang yang gitu tuh enggak bahagia. Karena dia merasa dia harus membuktikan diri. Dia itu orang yang kaku, uptight. Orang yang harus jaim, jaga image, yang harus pasang topeng, yang harus memastikan orang lain berpikiran tinggi tentang dirinya. Orang gitu tidak bahagia. Orang gitu tuh sebenarnya orang yang sangat, bahasa Ibraninya sumpek sekali. Hatinya itu loh, stuffy. Hatinya itu pasti merasa, tidak plong gitu, orang gitu. Tidak plong. Berbahagialah kamu kalau hatimu mudah diajari. Nggak bahagia kamu kalau kamu sok tahu. Kata Alkitab begitu. Sebuah sikap ya yang harus kita pelihara. Bukan ketika kita umur 12 atau 22. Sikap yang harus kita bawa sampai umur 72 sampai 90. Ini adalah sikap
A teachable spirit and a teachable heart. Hati yang mudah diajar. Roh yang mudah untuk mendengar. Berbahagialah kamu. Berbahagialah kamu. Proses belajar dan diajar jauh lebih bahagia diajar. Karena ketika suatu hari Anda mengajar, tuntutan atasmu menjadi berlebihan. Be happy. Kalau Anda bukan orang yang paling tahu di sebuah ruangan, contohnya di suatu tempat, berbahagialah. Kalau Anda bukan orang yang paling besar, itulah sebabnya bodoh orang yang segera mau popularitas. Orang yang mau langsung ternama, orang langsung mau memimpin negara atau memimpin gereja atau memimpin perusahaan atau apa. Jangan ambisi. Itulah sebabnya bagaimana kita bisa bahagia dalam proses pembelajaran dalam hidup ini. Bagaimana kita bisa bahagia dalam diajari. Poin nomor 1 Anda bisa catat bawa ke rumah itu. Anda baru bisa bahagia, kita bisa bahagia dalam diajar jikalau kita menikmati proses atau menikmati masa pertumbuhan. Saya akan jelaskan. Di-enjoy dong prosesnya. Jangan terlalu tergesa-gesa, terburu-buru. Punya usaha sendiri. Punya usaha sendiri kelihatannya banyak untungnya, besar. Tapi juga banyak dan besar resikonya. Gak ada salahnya kerja sama orang. Asal Anda bisa menikmati masa pertumbuhan. Nanti ada waktunya kalau memang Anda perlu kerja sendiri. Itu pada waktu Anda ready. Tapi saya melihat dunia ini punya tren. Kalau bisa aku langsung di atas. Banyak orang itu tergesa-gesa naik tangga. Tapi ketemu ular. Pernah lihat mainan ular dan tangga? Maunya naik, kena ular, melorot ke bawah. No, don't rush it. Don't rush promotion. Jangan tergesa-gesa promosi. Nggak tentu Anda ready. Nggak tentu kita tuh siap. Nikmati jadi anak kecil. Meskipun mungkin sekarang sudah umur 42 kayak saya. Nikmati kalau Anda itu jadi bukan jadi lakon tapi jadi pemeran, pembantu. Nikmati kalau Anda bukan jadi hero tapi jadi sidekick. Sidekick atau apa? Sidekick, ya. Nikmati gitu loh kalau Anda bukan menjadi the star atau bintang utamanya. Nikmati tempat kedua. Terimalah pengajaran ini dari anak kedua pula. Saya anak kedua. It's okay to come second place. Saya tidak ajari ini untuk Anda tidak berambisi loh, jangan salah loh ya. Kalau Anda lihat hidup saya bukan orang yang mudah menyerah. Kalau Anda tahu saya orangnya bukan ambisi tapi bervisi. Dan saya kalau berlari, kalau Anda tidak kuat ngos-ngosan, jantung rohanimu bisa copot di tempat kalau tidak bisa lari secepat saya. Saya bukan orang yang pesimis, supaya Anda tahu kalau belum kenalan. Halo, nama saya Philip Mantova dan saya tidak pernah menargetkan perkara kecil di hidup saya. Saya hanya mau setia di dalam perkara sederhana. Target saya perkara besar. Tapi izinkan saya memberitahu kepada Anda bahwa sebelum Anda jadi besar, kita jadi besar, nikmati dulu masa kanak-kanak. Makanya kalau ada orang juga yang menjadi troublemaker, yang membuat masalah, seringkali orang komentar tentang dia masa kecilnya kurang bahagia. Nikmati kalau Anda dikecilkan orang. Nikmati kalau Anda tidak diremehkan, tidak dianggap, tidak diajak foto, tidak ditanyain nasihat. Nikmati semua proses pertumbuhan itu masa-masa indah. Enjoy it. Enjoy it. Don't rush for fame, don't rush for success. Dunia ini kan begitu, sukses dulu. Nanti ngomong nanti. Kalau Tuhan enggak. Tuhan tuh lapis legit, setiap lapisnya legit, setiap lapisnya manis. Setiap lapisannya itu ada kemanisannya. Enjoy saudara. Enjoy. Paulus berkata waktu aku kecil, Korintus 13. Aku berbicara seperti kanak-kanak. Tapi nanti ketika aku dewasa, aku tinggalkan sifat kanak-kanak itu. Aku sekarang melihat dengan remang-remang atau buram pada kaca, seolah-olah nanti aku akan berhadapan muka dengan muka. Tapi dari ayat itu seringkali dipakai bahwa nubuatan akan berakhir, kasih saja yang tinggal. Tapi ayat itu saya bisa tangkap sesuatu. Dari spion gak kelihatan. Kalau saya baca Alkitab selalu saya melihat sesuatu yang seringkali orang gak mudah melihatnya. Saya melihat ini, Paulus bisa jadi rasul segede itu, berdampak seperti itu. Mau tahu gimana?
dia bisa sukses dan tidak jatuh, itu karena masa kecilnya cukup di dalam Tuhan. 14 tahun dia di tanah Arabia, tidak dikenal siapa-siapa, hanya belajar. Dia belajar dulu awal-awal di bawah Gamaliel, hukum Taurat, tapi setelah dia bertobat, dia belajar di bawah Barnabas. Akan datang harinya ketika